Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam channel Sumba Matematika. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang menentukan fungsi kuadrat jika yang diketahui titik potong pada sumbu Y dan titik puncak. Oke, kita langsung saja pada permasalahannya. Pada gambar di samping terdapat suatu fungsi kuadrat yang memotong sumbu Y di 0,3 dan titik puncak fungsi kuadrat tersebut berada di koordinat negatif 2,1. Nah, ini titik puncaknya yang ini ya, negatif 2,1. Oke, di sini kalau kita mau lihat baru dua titik ya, baru informasinya ada dua titik. Sehingga kita bisa peroleh titik yang ketiga dengan cara cerminkan titik 0,3 ini terhadap sumbu simetri di X sama dengan negatif 2 ini. Oke, jadi kita lihat dari 0 ke negatif 2 itu ada berapa langkah? 2 langkah. Nah, sehingga dari negatif 2 ke sebelahnya juga itu jaraknya harus sama 2 langkah, sehingga diperoleh negatif 4 di sini ya. Nah, di sini anggaplah sama. Sehingga jika kita perpanjang garis ini, dia akan peroleh di sini negatif 4,3. Nah, di sini negatif 4,3. Nah, oke, kita langsung saja. Kita sudah peroleh 3 titik, negatif 4,3, negatif 2,1, dan 0,3. Oke, kita langsung kepada langkah pertama. Misalkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, berdasarkan grafik di samping diperoleh sumbu simetrinya X sama dengan min 2 berdasarkan sifat simetri jika titik 0,3 dicerminkan terhadap garis X, X sama dengan negatif 2 yang ini, yang saya bilang tadi, diperoleh koordinat yang ini, negatif 4,3. Oke, kita lanjut. Sehingga grafik fungsi kuadrat tersebut melalui 3 titik koordinat, yaitu 0,3, negatif 2,1, dan negatif 4,3. Nah, di sini negatif 4,3. Dengan menggunakan cara seperti pada pembahasan sebelumnya, diperoleh A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Oke, di sini untuk F0-nya ini diperoleh 3 ya. Sehingga di sini untuk ax kuadrat 0 kuadrat ditambah dengan bx, b kali 0 ditambah dengan c. Nah, seperti itu ya. Jadi F0-nya ini sama dengan 3. Berarti 0 tambah 0 tambah c. Jadi diperoleh c-nya sama dengan 3. Yang berikutnya ada negatif 2,1. Berarti F negatif 2 itu sama dengan 1. Sehingga di sini F negatif 2 itu A dikali negatif 2 kuadrat ditambah dengan B kali negatif 2 ditambah dengan C-nya 3. Nah, di sini diperoleh Fx-nya sama dengan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan 3 ya, karena C-nya sama dengan 3. Sehingga di sini sama dengan 3. Oke, yang selanjutnya kita peroleh negatif 2 pangkat 2 itu 4 positif A ditambah dengan B kali negatif 2, negatif 2B ditambah dengan 3. Oke, di sini F negatif 2 sama dengan 1. Sehingga diperoleh 4A min 2B sama dengan ditambah dengan 3 sama dengan 1. Nah, diperoleh persamaan 4A kurang 2B sama dengan 3-nya kita pindahkan menjadi negatif, sehingga 1 kurang 3 sama dengan negatif 2. Nah, ini persamaan. Kita anggap ini persamaan pertama. Dan yang selanjutnya, titik yang berikutnya adalah F min 4. F min 4 itu sama dengan 3. Sehingga di sini A negatif 3, maksudnya A negatif 4 kuadrat
ditambah dengan B kali negatif 4 ditambah dengan 3 itu sama dengan 3. Oke, 3 yang ini ya. F negatif 4 sama dengan 3. Oke, negatif 4 pangkat 2 itu sama dengan 16A ditambah dengan min 4B sama dengan 3 dipindahkan menjadi negatif, 3 kurang 3 sama dengan 0. Oke, di sini sudah paham? Sehingga di sini kita peroleh persamaan yang kedua nih ya. Kita kurangkan antara persamaan pertama dan persamaan kedua. Kita eliminasikan, terserah mau A atau B. Tapi di sini Pak Guru mau eliminasikan B saja. Oke, 4A kurang 2B sama dengan negatif 2. Nah, di sini 16A dikurangi dengan 4B sama dengan 0. Dikalikan biar dia sama dengan 4B, ini kalikan dengan 2. Sehingga 2 kali 2B sama dengan 4B. Ini dikali 1 saja. Oke, 8A dikurangi dengan 4B, ingat dikalikan dengan 2 semuanya, sama dengan min 4. Di sini kalikan 1 saja. 16A kurang 4B sama dengan 0. Oke, kita kurang. 8A kurang 16A sama dengan negatif 8A. 4B kurang 4B habis. Negatif 4 dikurangi 0 itu sama dengan negatif 4. Sehingga diperoleh A sama dengan negatif setengah. Oke. Positif setengah ya, maaf bukan negatif, kita hapus tanda negatifnya karena di sini sama-sama negatif bagi negatif positif. Oke, A kita sudah dapat setengah, kita masukkan ke persamaan 1. Oke, di sini untuk memperoleh nilai B kita substitusikan 4A min 2B sama dengan negatif 2 diperoleh 4 dikali dengan A-nya setengah, 1/2, dikurangi dengan 2B sama dengan min 2. 4 kali setengah itu 2, min 2B sama dengan negatif 2. Oke, kita lanjut di sini. Sehingga di sini 2 ditambah dengan 2 sama dengan 2B. Oke, kita pindahkan antara negatif 2 dengan negatif 2B. Sehingga 4 sama dengan 2B. Berarti B sama dengan 4 dibagi dengan 2. Atau hasilnya adalah 2. Oke, sampai di sini sudah paham. Jadi diperoleh A-nya setengah. A-nya setengah. B-nya itu adalah 2. B-nya itu adalah 2. Dan C-nya itu adalah 3. Nah, seperti itu adik-adik. Oke, di sini C-nya kurang jelas. Oke, C-nya adalah 3. Sehingga didapatkan fungsi kuadrat. Nah, sehingga didapatkan fungsi kuadrat itu setengah X kuadrat ditambah dengan 2X ditambah dengan 3 sama dengan 0. Fx ini ya, bukan sama dengan 0. Fx sama dengan setengah X kuadrat tambah 2X ditambah dengan 3 sama dengan 0. Oke, sampai di sini sudah paham adik-adik? Kurvanya menghadap ke atas ya. Dan karena B-nya positif, maka sumbu simetrinya berada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, seperti itu. Sampai di sini sudah paham, kita lanjut di contoh soal. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki sumbu simetri X sama dengan negatif setengah yang memotong di sumbu X pada titik koordinat 2,0 dan memotong sumbu Y pada koordinat 0,2. Oke, gambarnya seperti ini. Nah, sudah ini ya. Dari dari sumbu simetrinya ini kita sudah peroleh ada titik 0,2 dicerminkan kepada sumbu simetri
dari 0 ke setengah, min setengah itu jaraknya setengah ya. Jadi dari min setengah melangkah ke setengah lagi, berarti di sini ada titik negatif 1,2. Oke, negatif 1,2 di sini ya. Nah, kita sudah peroleh titik negatif 1,2, 0,2, dan 2,0. Kita lanjut ke langkah yang pertama. Misalkan fungsi kuadratnya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Berdasarkan sifat simetri, jika titik 2,0 dicerminkan terhadap garis x sama dengan setengah, diperoleh titik koordinat negatif 3,0. Oke, dari negatif setengah itu jaraknya ke 2 ada berapa? 2 setengah. Oke, berarti dari negatif setengah kita jarak ke 2 setengah ke sebelah kiri itu akan menghasilkan negatif 3 di sini. Negatif 3,0. Oke. Nah, seperti itu ya. Sehingga negatif 3,0 atau mau pakai ini juga bisa. Jadi tergantung adik-adik mau pilih yang mana ya. Jadi kita di sini sudah dapat lebih dari 3 titik, yaitu negatif 3,0, negatif 1,2, 0,2, dan 2,0. Kita lanjut. Karena memotong sumbu x pada koordinat 2,0 dan negatif 3,0, fungsi kuadratnya dapat diubah menjadi, nah seperti ini. A kali x plus 3, karena di sini negatif, dikali x min 2. Karena memotong di sumbu y di koordinat 0,2, maka diperoleh, nah c-nya adalah 2. Nah seperti itu ya, kita sudah peroleh c-nya adalah 2. Kita lanjut. F0 sama dengan, oke, di sini belum aktif. Oke, F0 sama dengan A, X-nya kita ganti dengan 0. Yang ini 0 tambah 3 kali 0 kurang 2, sehingga 3 kali negatif 2 itu negatif 6 kali A negatif 6A. 2 sama dengan negatif 6A. Sehingga diperoleh A sama dengan negatif 1/3. Nah, di sini negatif 1/3. Sehingga dikalikan dengan fungsi yang ini akan menghasilkan negatif 1/3 x kuadrat dikurangi 1/3 x kuadrat. Maaf, di sini bukan x kuadrat ya. Salah. Negatif 1/3 x kuadrat ditambah dengan 1/3, dikurang dengan 1/3 x ditambah dengan 2. Kenapa ditambah? Karena di sini negatif kali negatif positif, 6 bagi 3 itu 2. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, sampai di sini sudah paham mengenai cara menentukan grafik jika yang diketahui titik puncak atau garis sumbu simetri dengan garis yang memotong di sumbu Y. Oke, sampai di sini sudah mengerti adik-adik? Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Don't forget to subscribe, like, and share.